Perkenalkan, nama saya Septen Endah Kristina, NIM 2205157, kelas 20A4 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sistem endokrin yang diampu oleh dosen Ibu Lisdia Dewi Arini. Yang pertama, pengertian. Sistem endokrin merupakan suatu sistem yang bekerja dengan perantara hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Kedua, kelenjar endokrin merupakan kelenjar buntu hasil sekresi langsung masuk ke dalam darah dan cairan limfe, beredar dalam jaringan tanpa melalui duktus atau saluran. Kelenjar dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu eksokrin dan endokrin. Jika kelenjar mensekresikan sekretnya ke permukaan bebas melalui suatu duktus, disebut kelenjar eksokrin. Jika kelenjar mensekresikan sekretnya secara langsung ke dalam darah, maka disebut sebagai kelenjar endokrin. Hormon. Hormon merupakan bahan yang dihasilkan tubuh oleh organ yang memiliki efek regulatorik spesifik terhadap aktivitas organ tertentu. Hormon bertindak sebagai transmitter atau pembawa pesan, dilepaskan ke aliran darah dibawa ke sel atau responsif sel, diterjemahkan sebagai suatu tindakan untuk mengatur metabolisme dari organ tujuan. Kelenjar endokrin, organ utama dalam sistem endokrin. 1. Hipotalamus, 2. Kelenjar hipofise, ketiga kelenjar pineal, keempat kelenjar tiroid, kelima kelenjar paratiroid, keenam kelenjar suprarenal, ketujuh kelenjar pankreas, ke-8 kelenjar adrenal, dan 9 kelenjar timus, 10 testis dan ovarium. Klasifikasi hormon. Yang pertama, hormon perkembangan. Hormon yang memegang peranan di dalam perkembangan dan pertumbuhan dihasilkan kelenjar gonad. Kedua, hormon metabolisme. Hormon yang mengatur proses homeostasis glukosa tubuh, macam glukosa, glukokortikoid, glukagon, katekolamin. Yang ketiga, hormon tropik dihasilkan dari kelenjar hipofise sebagai hormon perangsang pertumbuhan folikel atau FSH pada ovarium dan proses spermatogenesis atau LH. Hormon pengatur metabolisme air dan mineral atau kalsitonin dihasilkan oleh kelenjar tiroid untuk mengatur metabolisme kalsium dan fosfor. Jenis kelenjar endokrin. 1. Kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari ini dikenal sebagai master of glands atau raja dari semua kelenjar. Karena pituitari itu dapat mengontrol kelenjar endokrin lainnya, sekresi hormon dari kelenjar pituitari ini dipengaruhi oleh faktor emosi dan perubahan iklim. Pituitari dibagi dua bagian, yaitu anterior dan posterior. Yang kedua, kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid adalah salah satu dari kelenjar endokrin terbesar pada tubuh manusia. Kelenjar ini dapat ditemui di leher. Kelenjar ini berfungsi untuk mengatur kecepatan tubuh membakar energi, membuat protein, dan mengatur kesensitifan tubuh terhadap hormon lainnya. Ketiga, kelenjar paratiroid. Ada dua jenis sel dalam kelenjar paratiroid. Ada sel utama yang mensekresi hormon paratiroid atau PTH yang berfungsi sebagai pengendali keseimbangan kalsium dan fosfat dalam tubuh melalui peningkatan kadar kalsium darah dan penurunan kadar fosfat darah, dan sel oksifilik yang merupakan tahap perkembangan sel Chief. Yang keempat, kelenjar adrenalin. Kelenjar adrenal merupakan sepasang organ terletak di kutub atas ginjal dan terbenam dalam jaringan adiposa perirenal. Kelenjar adrenal dibungkus oleh simpai jaringan ikat padat yang mengirimkan stapta tipis ke bagian dalam kelenjar sebagai trabekula. Kelenjar adrenal terdiri dari dua lapisan konsentris, yaitu korteks adrenal dan medula adrenalis. Kelenjar pineal. Ross atau 2011 menjelaskan bahwa kelenjar pineal merupakan kelenjar endokrin atau neuroendokrin yang mengatur irama harian aktivitas tubuh.
Pada manusia, kelenjar ini terletak di dinding posterior ventrikel ketiga yang melekat pada otak dan berbentuk kerucut yang sangat kecil. Yang keenam, pankreas. Pankreas adalah kelenjar ini menghasilkan hormon insulin. Yang ketujuh, testis. Testis menghasilkan hormon testosteron. Yang kedelapan, ovum. Ovum menghasilkan hormon estrogen yang berfungsi untuk menebalkan dinding rahim dan progesteron yang berfungsi untuk menjaga ketebalan dinding rahim. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.